Bapak juga sering ngaku nih Pak, sering ditodong oleh PNS untuk menaikkan tunjangan kinerja. Ini seperti apa tanggapan Anda Pak? Iya, jadi begini, ini kan banyak teman-teman nanya, Pak, RB kami masa nggak dinaikkan supaya nilainya naik. Kenapa? Supaya tunjangan kinerjanya naik. Nah, inilah yang sering saya sampaikan. Kalau nilai RB, nilai RB itu kan nilai reformasi birokrasi yang diukur dari proses, outcome, output dan seterusnya. Ya, kalau ini diukur aja, maka ke depan dampaknya akan kecil buat rakyat karena hanya mengukur dampak untuk di internal birokrasi. Tentu untuk menaikkan tunjangan kinerja ini ukurannya bukan hanya nilai RB yang itu ada di Kemenpan RB, tapi sudah WTP belum, ya perencanaannya seperti apa dan seterusnya, sehingga ada indikator-indikator itulah yang mendorong nilai RB-nya naik, yang kemudian tukin bisa dinaikkan. Nah, berapa persen? Ada yang 40%, 60%, 80%. Nah, oleh karena tunjangan kinerja ini salah satu dari RB, maka sekarang reformasi birokrasi ini atas arahan Bapak Presiden setelah saya menjabat ini kita fokus ke RB yang berdampak. Nah, selama ini reformasi birokrasi itu kan ada 8 area perubahan, lebih di hulunya. Nah, hilirnya ini kan mesti berdampak. Kita ini sibuk dampaknya apa sih buat rakyat siang malam. Oleh karena itu atas arahan Bapak Presiden ini kemudian kami tetapkan sekarang kami fokus di reformasi birokrasi berdampak di 3. Satu adalah RB tentang kemiskinan. Kalau tata kelola programnya dan penanganan kemiskinannya bagus di kabupaten itu, RB yang kedua adalah terkait dengan penanganan investasi. Kalau layanan investasi kan bukan hanya di dinas investasi, tapi ini juga ada PBG yang ada di PU, iklim pelayanan dan seterusnya. Kalau dia bagus, pelayanannya pasti investasinya naik. Kalau investasinya naik berarti lapangan pekerjaan tersedia banyak. Kalau lapangan tersedia banyak berarti penanganan kemiskinan juga akan turun. Jadi kami fokus di situ. Nah, nilainya pasti kelihatan. Kalau daerahnya fokus inovasi penanganan kemiskinan, tata kelolanya benar, pasti penanganannya bagus. Dan berarti kemiskinannya dampaknya kelihatan. Dampaknya dirasakan. Nah, yang ketiga adalah digitalisasi. Nah, prioritas kami RBD. Kenapa digitalisasi ini? Kalau digitalnya jalan, pasti pelayanannya cepat. Yang kedua, pasti pelayanannya lebih transparan, lebih akuntabel. Maka digitalisasi ini bisa memotong rantai bisnis proses yang panjang jadi pendek. Sama ketika dari 8 bisnis proses saya potong jadi 2. Sehingga itu memotong mata rantai yang panjang, maka produk katalognya dari setahun rata-rata 52.000 sampai 90.000 sekarang sudah 2 juta. Nah, ini karena bisnis prosesnya kita potong. Nah, yang ketiga adalah penanganan prioritas presiden yaitu inflasi dan belanja e-katalog dalam negeri daerah. Nah, saya mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh pemerintah daerah bagaimana menangani inflasi yang terukur. Kemudian yang kedua adalah belanja produk dalam negeri lewat e-katalog. Karena kalau e-katalognya jalan, dampaknya jelas. Pertama, produk dalam negeri dan produk lokalnya akan mudah dibeli. Yang kedua, pasti proses pengerjaan APBD-nya akan cepat. Dan rakyat akan segera merasakan, misalnya aspal bisa dimasukkan katalog, kemudian pembangunan jalan bisa katalog paving, dan tidak perlu lelang yang panjang. Maka di triwulan pertama akan merasakan cepat mendapatkan dampak dari program pembangunan. Nah, inilah RB yang kita dorong yang berdampak tadi. Nah, kalau ini berdampak dirasakan rakyat, saya kira birokrasi kita juga akan mendapatkan tempat yang semakin baik di hati rakyat. Oke, nah ngomong-ngomong soal Tunkin lagi nih Pak Anas, salah satu permasalahan yang juga seringkali kita dengar ya Pak Anas bahwa banyak yang tidak mau ditugaskan ke daerah-daerah ini Pak, tenaga pendidikan atau tenaga pendidik atau tenaga kesehatan begitu ya. Apakah dengan kenaikan tunjangan kinerja ini menjadi solusi ini Pak, bahwa mereka ditugaskan ke daerah lalu mereka bisa mendapatkan kehidupan yang mungkin lebih layak gitu, begitu Pak? Ya, mestinya tidak ada lagi ya penolakan ya, karena mereka sudah mendapatkan tunjangan yang layak ya dibanding masyarakat yang umum yang kadang pendapatannya juga belum pasti. Yang berikutnya menurut saya ASN atau P3K ataupun teman-teman ini sebenarnya fixed income. Misalnya COVID, ketika banyak perusahaan naik turun pendapatannya, tapi kan ASN ini fixed income, mestinya mereka tetap bisa melayani. Nah, oleh karena itu ke depan ini akan kita dorong sejak pendaftaran ASN ini kita sudah sampaikan ke depan mereka sampai 10 tahun mereka tidak boleh pindah.
Nah, kalau enggak nanti daerah-daerah terpencil pinggiran di luar Jawa ini hanya dijadikan untuk mendapatkan seat, untuk mendapatkan jatah ASN, setelah itu dia tidak mau lagi di situ pindah ke kota. Nah, sekarang ini kan kalau kita lihat petanya itu di kota lebih padat. Jadi setelah mendapatkan pengangkatan jadi ASN P3K di 14 kemudian dia pindah ke kota. Nah, ke depan ini akan kita tata lebih tegas. Di BKN sudah dikunci, mereka yang sudah di tempat itu yang kalau sebelum 10 tahun mereka tidak bisa pindah. Ini untuk apa? Supaya mengatasi kekurangan backlog dari antara kota dengan desa dari tenaga-tenaga kesehatan, pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau polanya seperti ini, mereka setelah ditempatkan alasan ABC dipindah ke kota, sampai kapanpun formasi untuk daerah-daerah kita siapkan tidak akan pernah cukup. Sehingga problemnya ini betul tadi banyak yang pindah, problemnya bukan hanya soal kurangnya tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan yang disiapkan lewat P3K dan ASN, tetapi problemnya juga soal redistribusi. Nah, ini banyak sekolah di kota yang menumpuk kelebihan guru, tapi banyak sekali di pinggiran yang kurang. Tetapi inilah pola yang sudah kita pelajari yang Bapak Presiden memberikan arahan untuk segera disikapi dengan tegas oleh kita. Tapi kalau untuk tahun 2023 sendiri, Pak Anas, ini ada kemungkinan Tunkin naik? Nah, 2023 ada beberapa kementerian lembaga yang jelas, kemudian reformasi birokrasi berdampaknya terukur, ada beberapa yang akan naik tunjangan kinerjanya. Oke, nah ini juga soal Tunkin PNS pajak, ini apakah sudah bisa dicairkan penuh atau seperti apa ini Pak Anas? Nah, secara teknis ini tentu urusan Kementerian Keuangan, tapi memang soal pajak ini banyak pertanyaan. Ini karena memang ada Perpesnya, Perpes 37 2015 dan juga ada PMK nomor 12 2017 terkait dengan khusus tunjangan teman-teman di pajak. Nah, karena ini juga relatif lebih tinggi dibanding teman-teman lain, tentu harapan kita kinerjanya teman-teman di perpajakan ini ke depan terus lebih bagus dan tentu bisa menyumbangkan kinerjanya untuk bangsa dan negara dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pemerintah.